Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk hari ini saya akan sharing sharing dan membahas mengenai strategi yang kalau menurut saya patut kita cermati juga sih ya, karena strategi ini memang kalau saya lihat sih khusus untuk yang pecinta tren ya, karena dua indikator yang akan kita gunakan di sini adalah indikator bawaan dari MetaTrader 5, jadi sudah nempel di MetaTrader, jadi tidak perlu Anda download lagi, install lagi, jadi sudah ada di MetaTrader 5, tinggal Anda pakai. Bahkan bisa dilihat melalui handphone. Nah, ini kerennya di sini nih. Jadi indikator ini pun juga agak nggak tingkat akurasinya sih ya lumayan sih ya, nggak buruk-buruk amat lah. Akurasinya lumayan di atas 75% ya. Sudah saya survei juga lumayan. Tadi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, saya akan share mengenai kedua indikator ini yang kita gabungkan untuk menjadikan suatu sinyal ya untuk kita mencari sinyal buy atau sell, mencari peluang lah intinya seperti itu. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung. Sekali lagi kita akan nanti akan kita lihat untuk kedua indikator ini bagaimana kalau kita gabungkan. Nah, seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kita menuju ke materi atau menuju ke judul kita pada siang hari ini, edukasi online dengan kita melihat para strategi mengenai parabolik dan aligator. Nah, ini namanya agak serem ya, aligator, kayak buaya, sejenis buaya ya, bukan kayak buaya, sejenis buaya jenisnya aligator. Jadi konon katanya ini lebih ganas katanya seperti itu. Nah, dan nama aligator ini dijadikan nama sebuah indikator yang mana kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah suatu instrumen trading ini sedang memiliki peluang buy atau sell, naik atau turun. Nah, nanti akan kita lihat, nanti kita akan cek ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, mungkin sebelum kita menuju ke materi, seperti biasa untuk saat ini, bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest, khususnya GK Invest Cabang Semarang, dan saat ini sedang melakukan atau mengikuti kompetisi demo kontes, demo akun yang diadakan oleh GK Invest, selamat bertanding, mudah-mudahan Anda menjadi salah satu pemenang dari 3 besar yang dipilih untuk equity terbanyak. Oke, mudah-mudahan ada yang jadi juaranya ya, amin. Dan bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest, kebetulan kita juga lagi ada promo nih. Nah, ini promo ini juga tidak kalah menariknya. Mungkin kalau selama ini Anda sudah transaksi di demo akun dan mungkin agak sedikit ragu untuk membuat real akun. Nah, ini saatnya Anda bisa bikin real akun bersama GK Invest Cabang Semarang. Karena apa? Karena di GK Invest ini di bulan Desember ini sedang ada promo ya. Promo kalau Anda masuk $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, lumayan kan? Bebas biaya menginap meskipun cuma bermodal $500 atau 5 juta rupiah. Nah, ini Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas web selama pembukaan real akun di bulan Desember 2021 seperti bulan saat ini nih, nah, bulan Desember. Nah, ini silakan manfaatkan, lumayan bisa ngirit biaya menginap, karena biaya menginap ini kalau kita memiliki open posisi
Ya meskipun 0,1 atau mungkin 1 lot lah ya, kalau 1 lot ya lumayan sih ya. Nah, kita hitung-hitung kalau kita menyimpan posisi atau kita lagi dalam kondisi locking. Nah, ini kan biasanya untuk mencari atau melepas posisi locking pun biasanya agak bingung. Nah, dan kecenderungan pasti akan apa namanya, menyimpan posisi dalam waktu yang lama. Nah, ini kebetulan ada promo di bulan Desember, bebas biaya menginap atau bebas web jika di bulan Desember ini, selama bulan Desember, Anda membuka real akun dengan minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah. Itu promo yang pertama. Promo yang kedua, ada promo akhir tahun. Jadi GK Invest menyediakan beberapa hadiah yang siap Anda bawa pulang. Ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, iPhone 13, ada PlayStation 5, ada motor Vespa, kemudian ada TV, ada emas, ada handphone, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Nah, caranya seperti apa untuk mendapatkan hadiah tersebut di promo akhir tahun? Silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Kalau Anda tidak mempunyai kontak person, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Atau kalau misalnya Anda saat ini sedang di Semarang dan sekitarnya, bisa mampir kita silaturahmi di kantor GK Invest cabang Semarang yang beralamat di Wisma HSBC lantai 7, ruang 702, Jalan Gajah Mada, Semarang, dekat Simpang 5. Nah, gampang pokoknya kalau dari luar kota cari Simpang 5, sebelah pojok ada Masjid Baitur Rahman, sebelahnya itu ada gedung Wisma HSBC. Nah, kita di lantai 7. Lantai 7 ya. Nah, gitu. Oke, sebelum kita menuju ke materi, seperti biasa, kita akan lihat beberapa data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Untuk nanti jam 5 sore, anggota OPEC dan OPEC Plus akan melakukan meeting. Mereka akan kembali bertemu sebulan sekali ya di awal bulan. Kebetulan jatuhnya di hari ini. Jam 5 sore mereka akan meeting, tentu saja akan membahas mengenai perkembangan virus COVID-19 varian Omicron. Nah, Omicron ini memang benar-benar mengguncangkan dunia dunia transaksi khususnya di crude oil, dan crude oil pun turunnya juga nggak main-main, cukup dalam sekali, bahkan sampai running sampai saat ini masih di level $66 per barel. Jadi turunnya juga lumayan cukup dalam karena efek dari penemuan vaksin Omicron yang disinyalir berasal dari Afrika Selatan dan sudah merambah ke daratan Eropa. Nah, zona Eropa pun beberapa negara juga sudah mulai mengumumkan ada yang menderita COVID-19 varian Omicron ini, dan mereka mulai melakukan pembatasan wilayah lah ya, pembatasan wilayah mulai lockdown lah istilahnya. Pembatasan wilayah mulai mereka supaya untuk meredam virus ini supaya tidak menyebar terlalu banyak atau memperparah keadaan seperti varian Delta kemarin ya. Pengalaman dari varian Delta pun juga korban pun banyak sekali, penderita pun juga banyak sekali. Dan untuk Omicron ini memang ketika muncul sudah beberapa negara sudah mulai melakukan travel warning, terutama bagi negara-negara yang terjangkit virus COVID varian Omicron ini. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia ini selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita masih tetap bisa beraktivitas untuk mencari rezeki, ataupun kalau Anda ingin trading ya, dengan juga Anda juga bisa tetap melakukan transaksi atau trading seperti itu. Oke, OPEC mulai meeting nanti jam 5 sore ya. Jadi mungkin hasilnya biasanya malam, biasanya jam 10 malam, jam 11 malam itu nanti ada salah satu atau beberapa anggota OPEC yang ikut meeting, biasanya mereka akan melakukan testimoni atau pers conference ke publik. Nah, itu biasanya membuat harga crude oil ini bergejolak naik turun.
Nah, jadi perlu Anda waspadai ya. Hari ini dan besok. Biasanya besok rilisnya itu. Hasilnya biasanya hari Jumat. Kemudian dari benua Amerika akan nanti malam akan dirilis mengenai klaim pengangguran awal, jobless claim, itu jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini karena jobless claim ini berdirinya sendirian atau klaim pengangguran ini berdiri sendirian, jadi biasanya sih bergerak sesuai teori biasanya, terutama untuk emas ya, XAU biasanya sesuai dengan teori. Tapi setelah itu biasanya kebalikannya. Nah, ini perlu Anda waspadai ini ya. Mungkin kalau misalnya penguatan XAU ya, mungkin dia naik sekitar 5 sampai 10 poin. Habis itu dia balik arah. Biasanya seperti itu. Kalau saya lihat kebiasaan dari pengaruh XAU USD terhadap data ekonomi klaim pengangguran yang berdiri sendirian atau tidak dibarengi dengan data ekonomi yang lainnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi bergerak 5-10 poin sesuai dengan teori, setelah itu balik arah, biasanya seperti itu. Nah, itu perlu Anda waspadai untuk nanti klaim pengangguran ini dirilis jam 20:30 ya, waktu Indonesia bagian Barat, setengah 9. Untuk klaim pengangguran minggu kemarin, itu di 199.000, diperkirakan untuk minggu ini naik ya, sekitar 240.000. Ini masih prediksi, belum aktualnya seperti apa, apakah benar-benar mengalami lonjakan kenaikan untuk klaim pengangguran ini, atau justru malah melemah. Nah, itu perlu kita waspadai di situ. Kemudian jam 11 malam, ada beberapa anggota Bank Sentral Amerika yang melakukan pidato. Jadi ada Quarles, ada Bostic, dan ada Daly. Jadi kan mereka akan berpidato yang jedanya sekitar 30 menit. Untuk Quarles dia akan berbicara jam 11 malam, Bostic dia berbicara jam 23:30, dan Daly akan berbicara di jam 23:30. Nah, seperti itu. Kemudian untuk besok, jangan lupa, besok adalah hari Jumat di minggu pertama. Saatnya Amerika merilis mengenai data non-farm payroll. Nah, non-farm payroll besok dirilis jam 20:30 ya, nih saya ingatkan, jam 20:30 karena bulan Desember ini sudah masuk musim dingin, jadi sedikit mundur ke belakang 1 jam. Nah, sedikit mundur 1 jam. Kalau biasanya non-farm kita lihat dirilis jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat, tapi untuk mulai Desember ini non-farm akan dirilis jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bersama itu juga kita nanti akan melakukan live trading ya. Seperti biasa hari Jumat, GK Invest Cabang Semarang kita akan mengadakan live trading, dan kebetulan besok berbarengan dengan rilis data non-farm payroll. Nah, ini bagi Anda yang selalu mengikuti live trade saya dengan Bro Ardiansah, nanti besok bisa Anda simak live trade saya dengan Ardiansah. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan equity Anda, membantu meningkatkan equity Anda, dan tetap disclaimer on ya. Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Nah, jangan lupa untuk besok nantikan kami, saya dan Ardiansah, jam 19:30 nanti online untuk rilis non-farm payroll jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati di hari ini dan besok pagi. Oh ya, besok mungkin sebentar saya lihat untuk prediksinya ya. Prediksinya untuk non-farm besok itu naik dari 500 laporan bulan kemarin 531.000, dilaporkan untuk bulan ini itu sekitar 500.000. Jadi ada kenaikan untuk jumlah klaim pengangguran. Ini masih prediksi ya. Aktualnya besok kita lihat jam 20.30. Kemudian untuk tingkat pengangguran diperkirakan turun dari 4,6 ke 4,5%. Jadi sama-sama strong US ini prediksinya nih.
strong US untuk prediksi. Tapi aktualnya kita nggak tahu apakah benar-benar penguatan untuk US atau justru malah melemahkan US dollar. Nah, besok kita simak bareng-bareng rilis data non-farm payroll dan kita mengadakan live trading. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati di hari ini dan besok. Nah, kita langsung aja menuju ke materi. Sebentar saya share dulu ya materinya ya. Saya cuma menyiapkan materinya. Nah nih. Jadi hari ini kita akan coba menggabungkan nih indikator bawaan dari apa namanya dari MetaTrader 5 yaitu parabolik dan alligator. Nah, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita sedikit review dulu mengenai parabolik SAR, support and resistance itu kan artinya ya. Nah, untuk parabolik ini ditemukan di tahun 1978. Ini saya belum lahir nih tahun 1978 ya. Ditemukan oleh Wallace Wilder. Jadi diperkenalkan indikator trend following turunan langsung dari dua variabel yang penting dalam chart, yaitu harga dan waktu. Nah, di parabolik SAR ini bisa dibilang mirip ya, setara atau ya, dibilang setara, mirip moving average. Jadi dia termasuk kategori apa ya, tren ya. Jadi kalau kita pakai parabolik, kemudian kita memakai indikator moving average, nah itu kalau misalnya terjadi tren naik terus atau turun terus, nah itu kita dapat profit yang lumayan banyak. Nah, itu lumayan banyak. Tapi kalau sideways, nah itu dia nih. Ini harus diantisipasi dan kita harus bisa filter nih. Jadi parabolik ini saya rasa tidak perlu bisa juga berdiri sendirian. Kita cuma menganalisa menggunakan parabolik itu bisa. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita gabungkan dengan indikator yang lainnya, indikator pendukung maksudnya. Nah, itu akan lebih lebih apa ya? Akurasinya naik lah ya. Akurasinya kalau misalnya biasanya 70% ya mungkin bisa naik 75 atau bahkan mungkin 80 atau 85%. Nah, untuk hari ini kita akan coba gabungkan dengan namanya alligator. Kemudian untuk parabolik ini, nah saya rasa bagi Anda yang sudah terbiasa transaksi sudah tahu lah ya bentuknya parabolik. Itu sudah ada di apa namanya? Ada di slide saya. Jadi parabolik bentuknya titik-titik. Jadi kalau titik-titiknya itu di atas candlestick, berarti market sedang downtrend, tren turun. Jadi titiknya di atas. Kalau titiknya di bawah candlestick itu untuk dia lagi uptrend atau lagi tren naik ya, tren naik. Tapi kalau marketnya lagi sideways, nah naik turun, maka titik-titik parabolik ini akan cepat bergantian ya. Kadang ke atas, kadang muncul di bawah lagi, mungkin cuma beberapa titik kembali lagi, balik lagi ke atas lagi ya seperti itu. Jadi kalau ketika tren lagi sideways mungkin kurang bagus untuk kita menggunakan parabolik lagi sideways. Tapi kalau lagi tren, wah ini profitnya juga nggak tanggung-tanggung, lumayan banget gitu ya, lumayan untuk menaikkan equity. Gitu ya. Jadi penggunaan parabolik saya rasa cukup mudah sekali bagi Anda bagi Anda mungkin beginner atau lagi newbie, saya rasanya bisa dilihat untuk gambar dari parabolik. Jadi bentuknya semacam titik-titik ya, titik-titik yang mana parabolik ini kalau titiknya lagi di atasnya candlestick maksudnya, itu untuk dia lagi tren turun nih, kita bisa sell. Tapi titiknya kalau di bawah candlestick itu untuk tren naik. Nah, seperti itu. Kemudian indikator yang berikutnya namanya alligator, jadi agak sedikit serem. Tapi pemakaiannya tidak seserem artinya seperti buaya kan, sejenis jenis buaya ya, alligator. Nah, untuk alligator ini Bill William terinspirasi dari hewan reptil namanya buaya, yang mana buaya ini jika sedang lapar, maka dia akan terbangun dari tidurnya. Nah, jadi kalau sudah perutnya lapar, dia bangun cari mangsa nih. Mana yang sekiranya bisa dimangsa nih ya. Nah,
Kalau misalnya dia sudah kenyang, maka akan tidur. Nah, jadi dari melihat perilaku atau tingkah laku atau kebiasaan dari buaya ini atau aligator ini, kemudian Bill William terinspirasi untuk membuat semacam indikator. Gimana caranya nih? Kalau lagi diem, kalau lagi lapar, dia bangun nih. Nah, kalau lagi diem, kalau sudah kenyang, dia akan tidur atau sideways kalau kita samakan dengan market berarti pergerakannya sideways. Tapi kalau lagi bangun, nah dia trend nih, entah uptrend ataupun dia downtrend. Nah, Bill William ini termasuk pakar teknikal atau chartis lah ya, yang mengembangkan konsep chaos teori dan memiliki efek istimewa yang terjadi di market. Jadi Bill William juga berpendapat bahwa salah satu tips sukses dalam trading forex adalah mengetahui bagaimana pergerakan harga secara acak. Nah, seperti itu. Kemudian dari pengamatan Bill William inilah, Bill William kemudian menciptakan indikator yang namanya aligator. Dengan menganalogikan aktivitas pelaku pasar itu layaknya seekor buaya. Nah, maksudnya dari analogi ritme inilah buyer ataupun seller itu seperti siklus biologis buaya atau aligator. Indikatornya tidak seserem namanya, jadi indikatornya ada 3. Jadi berdasarkan kayak moving average ya, berdasarkan moving average ada 3. Jadi bentuknya, nah di slide saya ini. Jadi ketika buaya ini tidur atau bergerak sideways, maka ketika garis hijau, merah, biru ini atau moving average-nya akan berpotongan terus sideways. Jadi buayanya lagi tidur nih. Kemudian kalau misalnya market sedang bergerak trend, maka akan terbuka semuanya nih. Jadi 3 indikator ini tidak nempel lagi, dia langsung terbuka. Jadi akan kelihatan yang warnanya hijau itu TITS, kemudian lips yang warna merah dan warna biru itu JAWS-nya di situ. Kemudian kalau sudah terbuka semuanya, tidak seperti benang kusut, karena ketika indikator ini kalau lagi sideways seperti benang kusut ya, seperti benang kusut. Jadi itu istilahnya ibaratnya buayanya lagi tidur atau sideways ya. Tapi begitu sudah terbuka, ini bangun nih, harus cari mangsa nih, karena lapar gitu kan ya. Nah itu market bergerak tren, lagi sedang kondisi tren. Tanda-tandanya tren ini mau naik. Cuman kadang juga muncul juga sinyal palsu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi maksudnya sinyal palsu itu ketika ketiga indikator ini moving average yang berbasis moving average ini apa namanya merenggang atau tidak saling berpotongan, kemudian tiba-tiba dia kembali lagi balik arah dan akan membentuk benang kusut. Nah itu biasanya kita mencermati ada false signal ya atau sinyal palsu. Nah, false signal ini yang perlu kita waspadai karena tidak hanya di aligator saja menimbulkan sinyal palsu, tapi juga di indikator yang lainnya pun juga sama. Kadang memunculkan apa namanya sinyal palsu ya, sinyal palsu. Cuman untuk mengantisipasi sinyal palsu ini, nah kita perlu menggabungkan dengan indikator yang lainnya supaya ya kayak parabolik tadi ya, kayak parabolik. Jadi kalau sideways maka titik-titik parabolik kan bergantian naik turun. Perpindahan naik turunnya itu sangat cepat biasanya. Oke, itu sekilas mengenai parabolik dan aligator. Nah, sekarang kita coba cek ke MetaTrader. Ini slide saya tutup dulu ya. Nah, ini kita langsung share. Bentar, masih proses. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel
YouTube GK Invest, bentar, nah ini. Oke, saya udah share nih ya. Nah, jadi kita munculkan dulu nih. Kita cari chat kosong. Sebentar nih. Nah ini ya. Nah ini. Nanti seperti ini ya. Jadi Boya sedang tidur itu ketika indikator ini atau aligator ini sedang kusut nih. Nah kusut, dia naik turun. Kusut sekali. Ketika buayanya terbuka, ketika indikator ini mulai merenggang, tidak saling bersinggungan atau tidak saling berpotongan lagi, nah ini buayanya sudah bangun. Seperti itu. Jadi dianalogikan buaya tidur dan buaya bangun. Nah, seperti itu. Oke ya, oh sebentar. Nah, ini. Nah, oke kita coba menggabungkan ya. Kita cari chart baru lagi. Jadi gambarnya seperti ini. Kita cek time frame dan lain sebagainya. Ini sementara 1 jam. Nanti kita akan kita ganti ya. Oke, kita lihat. Kita munculkan parabolik dulu. Jadi parabolik yang saya gunakan di sini yang versi bawaan asli ya. Stepnya 0,02, maksimumnya 0,2. Jadi apa namanya, posisinya pun juga versi default. Kalau sudah seperti ini, kita cek. Oh ini terlalu besar. Nah ini. Nah, jadi tata seperti ini ya. Oh ya nih untuk Pak Rino ya. Nah, Pak Roti untuk bisa menggambarkan garis warna hijau, merah, biru dalam indikator. Oh ya, sebentar Pak. Kita munculkan dulu nih ya. Satu-satu Pak. Nah, ini kita munculkan dulu nih. Ini kita munculkan parabolik dulu ya, parabolik. Jadi sesuai dengan penggunaannya atau buku panduan dari parabolik ini, ketika market bergerak dan titik paraboliknya di atas seperti ini. Nah, ini nih. Ini berarti apalagi market sedang downtrend nih. Nah, karena dia paraboliknya di atas candlestick, nah, kan dia turun downtrend. Tapi kalau titik paraboliknya lagi di bawah, nah seperti ini. Berarti ini market sedang naik downtrend ya. Kita misalnya bisa lihat kalau lebih oke sih H1 apa D1 ya. Harian lebih powerfulnya atau akurasinya lebih tinggi. Nah, dibandingkan kita pakai time frame yang kecil seperti itu. Oke, kita cek parabolik saya rasa jelas ya penggunaannya. Jika titiknya di bawah lagi uptrend, jika titiknya lagi di atas candlestick berarti dia downtrend. Nah, sekarang kita lihat ke aligator. Bill William. Oh, sorry, salah. Kok ngambilnya kok ini ya? Bentar. Bill William. Nah, ini aligator. Nah, di aligator ini ada jaws, kemudian ada teeth, ada lips. Kita lihat nih. Terus metodenya ini smooth ya, saya pakai smooth. Kemudian apply to-nya saya pakai median price. Soalnya saya juga pecinta aligator juga sih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, dari aligator ini, mungkin ini parabolnya sedikit saya close dulu supaya tidak menghalangi pandangan kita untuk belajar aligator. Untuk yang warnanya hijau, warnanya hijau itu teeth gigi ya, gigi, kemudian warna merah lips, bibir, kemudian jauhnya yaitu di rahang warnanya biru.
Bentar, ini saya. Mari. Nah, oke. Untuk yang tadi warna apa? Warnanya hijau ya. Jadi yang warnanya hijau untuk rahang. Jadi ini merupakan garis moving average, jadi periode yang terpanjang. Nah, 13 biasanya. Saya pakai yang default ya, 13. Jadi bisa digunakan untuk patokan dari kedua garis tersebut. Jadi yang dia yang paling panjang nih, 13. Kemudian yang warna biru ya tadi ya. Yang warnanya hijau atau gigi tis ini yang periode lebih pendek, 8. Jadi sinyal yang tercipta jika garis ini memotong garis biru berarti muncul sinyal sel pertama untuk yang ketika warna biru bersinggungan atau melewati warna hijau. Kemudian warna merah yang lips. Warna merah yang lips ini moving average periode tercepat dan dia yang mengkonfirmasi kapan sebaiknya Anda mulai membuka open posisi. Nah, ini biasanya dia memberitahu kita untuk ini saatnya membuka open posisi nih. Bagian lips atau bibir. Nah, jadi lips ini berada di tengah ya, tengah-tengah. Jadi warnanya dia merah yang di tengah itu. Middle ya, middle. Kalau di Bollinger ya middle band. Nah, kalau yang biru apa namanya? Jaws ini yang indikator yang terpanjang dan hijau indikator yang lebih pendek daripada 13. Nah, seperti itu. Jadi dianalogikan jika market sedang sideways, berarti ini buayanya tidur nih. Nah, yang di sini ya. Nah, ini. Buayanya masih tidur. Kemudian kemudian ini ya, ini yang tidur sideways, kemudian tertidur bangun itu bergerak tren. Jadi ketiga garis moving average ini sedang downtrend itu berarti merenggang. Nah, itu merenggang. Nah, untuk menggabungkan, nah sekarang kita cek nih. Bentar ya. Bagaimana cara kita menggabungkan? Jadi kita menggabungkan seperti ini. Pakai time frame, biasanya pakai time frame-nya saya minimal H1 ya, 1 jam. Kalau untuk kita melihat tren, kita bisa lihatnya yang daily, harian. Biasanya juga akan sedikit nanti jika muncul sinyal palsu. Tapi kita cari yang sinyalnya bersamaan. Jadi aligator mengatakan sell, kemudian paraboliknya juga sell. Nah itu cukup powerful lah ya, powerful sekali. Tapi kalau sudah koreksi ya kita harus balik badan. Biasanya titik-titik parabolik ini lebih cepat merespon ya. Jadi dia lebih cepat memberikan sinyal, oh ini marketnya mau turun nih. Nah setelah itu baru diikuti oleh aligator. Nah, kita sudah di warning dulu nih. Jadi enaknya strategi ini jika digabungkan itu enaknya di situ. Jadi kita sudah mendapatkan warning dulu dari parabolik, baru muncul sinyalnya aligator. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Contohnya. Di sini ini saya pakai euro yen yang cross current. Nah, yang di sini saya kasih garis, kita garis itu bulan. Indikator saya cari yang kotak. Oh ya. Mikrofonnya lepas. Sorry. Oke, kita indikatornya indikator
Saya cari yang ini rectangle. Nah, ini uh, kita lihat, saya pakai, kita daily dulu ya, harian. Jadi kita bisa lihat tren. Nah, di tren ini kita lihat titik paraboliknya di sini nih, turun ya. Nah, ini dia mulai turun nih. Tapi di alligator itu masih merenggang. Masih ketiga moving average, hijau, merah sama biru. Sebentar, saya tebalkan dulu ya supaya kelihatan jelas untuk garisnya, apa namanya, garisnya ketiga indikator ini. Nah, ini kelihatan enak nih. Sudah cakep sekali. Nah, jadi nanya gini, kalau misalnya kita menggabungkan kedua kedua apa namanya indikator ini, kita dikasih tahu dulu sama si Bollinger. Ini mau sinyal balik nih, balik turun nih. Nah, balik turun. Diwarning dengan perpindahan titik parabolik dari bawah kembali ke berbalik ke atas. Nah, seperti ini kan balik nih. Di sini ya, candle ini. Tapi di indikator alligator ini masih merenggang. Nah, jadi kita sudah di warning, hati-hati market membalik nih. Nah, seperti itu ya istilahnya. Nah, ketika market sudah balik turun, nah ini turun nih. Yang benar yang dikatakan oleh parabolic turun. Kemudian direspon berikutnya oleh si indikator alligator. Nah, alligator juga mulai turun nih di candle ini, di chart ini ya. Baru di chart berikutnya confirm kita bisa ambil posisi sell. Jadi nunggu confirm benar-benar garis hijau pada alligator memotong garis biru. Nah, yang diperhatikan hijau sama biru. Itu ya. Hijau ke biru atau biru ke hijau. Nah, itu yang perlu kita lihat. Yang tengah sih ya ngikut ya. Yang merah kalau saya lihat sih ngikuti. Nah, ketika posisi seperti ini, kita harus balik badan. Baik kita lepas, kita balik sell. Karena garis hijau dari alligator ini sudah confirm motong, sudah berpotongan, ini sudah turun nih. Sell ya. Sell. Sedangkan dari parabolik sudah jauh-jauh hari beberapa candle ke belakang itu mengatakan nih mau turun nih karena paraboliknya, titik parabolik sudah pindah ke atas untuk sell signal atau downtrend, istilahnya seperti itu. Nah, baru kita sell nih. Nah, kan kita dapat nih. Dipakai time frame minimal 1 jam lah ya. Nanti kita lihat 1 jam seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, cuman ada satu case tertentu, jadi kita harus menunggu konfirmasi dari si alligator dulu. Jangan keburu-buru kita ganti sinyal, kemudian gara-gara kita melihat indikatornya si parabolik. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, di sini nih. Saya ganti warna apa ya supaya kelihatan ya. Kebiru-biruan ya. Aduh, nggak kelihatan ya biru. Saya ganti warna tipis lah ya. Nah, ini lavender. Nah, ini pink lah ya. Nah, ini nih. Warna pink. Pink ya. Nah, ketika si parabolik ini terjadi perpindahan sinyal dari yang semula titiknya di bawah, di sini ya, titiknya di bawah ini. Nah, ini di bawah nih. Kemudian dia ganti di atas. Nah, oh berarti ini mau turun nih. Nah, mau turun, dia sudah di atas, jadi kita sudah di warning dulu. Wah, ini paraboliknya udah di atas nih, kemungkinan dia balik arah. Setelah beberapa saat, ternyata titiknya kembali ke bawah. Nah, kalau sudah dia kembali ke bawah di sini, oh berarti confirm nih masih naik karena si alligator ini masih di atas ya, masih bergerak di atas, alligatornya masih merenggang maksudnya, masih merenggang. Nah, itu kita tetap mempertahankan posisi buy-nya kita.
Beda cerita kalau yang warna hijau ini mulai memotong warna biru dari alligatornya. Baru kita confirm untuk turun. Tapi kalau indikatornya parabolic juga harus turun. Nah, jadi harus seiring sejalan lah ya, seiring jalan. Seperti itu. Begitu ya penggunaannya. Kalau belum jelas silakan ketik di kolom chat. Penggunaannya seperti itu. Jadi kita lihat yang downtrend. Nah, dari kapan kita entry, kapan kita tahu marketnya trend dan kapan kita tahu marketnya sideways. Nah, caranya adalah kita bisa mendeteksi dari pergerakan aligator. Maksudnya gini, ketika moving average dalam aligator ini merenggang, ini kan merenggang nih, lagi naik kan ya, naik, kemudian dia balik badan turun. Nah, setelah turun, kemudian, nah ini harus kita hati-hati nih. Setelah dia downtrend, biasanya dia akan sideways. Nah, kalau sudah capek dia akan sideways. Nah, ini sideways dia nih. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau sudah downtrend, kemudian market sudah mulai berpotongan, garis garis hijau memotong garis biru dan dia berpotongan di sini. Nah, ini biasanya dia akan kayak semacam tidur ya, kalau istilahnya buaya itu lagi sedang tidur. Jadi sedang konsolidasi lah istilahnya. Nah, konsolidasi atau sedang uh, istirahat atau sideways. Nah, kalau sudah sideways ini ya kita jangan entry, kita cari instrumen yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya keluar sinyal nih. Nah, di sini mulai keluar sinyal nih. Paraboliknya di bawah. Oh, ini naik nih. Kemudian diikuti oleh ketiga garis aligator, hijau, merah, biru ini mulai merenggang lagi, tidak saling berpotongan. Oh, ini berarti kembali lagi downtrend nih, naik lagi nih. Nah, kan. Dia mulai naik lagi nih. Nah, ini kan dapat nih naik. Ternyata balik lagi turun lagi. Nah, ketika ada perpotongan seperti ini kita sell. Nah, di sini ya. Fotonya di sini kita sell nih. Diikuti oleh garis aligator, tiga garis aligator ini juga merenggang. Oh, berarti ini kuat sekali nih turunnya. Nah, seperti itu penggunaannya ya. Jadi perlu kita cermati. Kalau sudah downtrend, kemungkinan dia akan sideways. Konsolidasi lah istilahnya. Konsolidasi. Kita lihat di H4. Oh, kita ganti emas ya. Coba kita cek di XAU USD nih. Karena penggemar emasnya cukup banyak. Dan emas lagi mulai pelan-pelan turun. Sekarang di level 1775. Kita lihat pakai alligator sama parabolik. Nah, ternyata ini lagi merenggang semua. Jadi ini masih turun ya, melanjutkan turun ini untuk emas ini. Diikuti dengan H4 ya, diikuti oleh paraboliknya di atas. Nah, ini lagi di atas titik paraboliknya. Jadi sell signal ya. Dan aligatornya juga menuju ke bawah. Nah, ini masih sell signal di sini. Perpindahannya di sini nih. Nah, di sini habis sideways, kemudian titik paraboliknya di atas dan diikuti oleh perpotongan moving average hijau ke biru. Nah, ini sudah sell nih, sell signal. Nah, turun. Kalau bisa pakainya 4 jam ya. Ya satu sih boleh, tapi terlalu rapat ya, terlalu cepat. Nah, ini saat ini Mas, ini kita lihat kalau kita pakai strategi ini, aligator dan parabolik, ini lagi sedang turun nih. Nah, sedang turun. Belum ada tanda-tanda konsolidasi sideways atau buayanya tidur. Nah, lagi sedang istirahat maksudnya. Belum ada tanda-tanda. Kita lihat dari ketiga garis moving average yang ada di aligator masih sama-sama merenggang. Belum membentuk benang kusut. Istilahnya seperti itu. Oke, Dimas seperti ini ya kondisinya. Jadi masih downtrend. Sedikit waspada bagi Anda yang sedang posisi buy. Kemudian kita lihat yang lainnya nih. Nah, kita lihat pound sterling, coba kita pound sterling GU ya. Nah, GU 4 jam berdasarkan strategi parabolik dan aligator yang barusan kita pelajari. Ini juga sedang menuju ke bawah.
Jadi sedang turun juga. Titik paraboliknya juga di atas. Kemudian garis ketiga, garis apa ya? Garis aligator ini menuju ke bawah juga, merenggang maksudnya, merenggang. Jadi masih biris ya, biris sinyal. Ditandai dengan warna hijau di bawah, garis warna hijau di bawah, garis warna merah di tengah, dan garis birunya di atas. Kalau garis biru di atas berarti downtrend. Kalau garis birunya di bawah berarti dia kembali lagi untuk naik. Nah, seperti itu. Itu ya. Tapi kalau sepertinya memang kalau kita pakai indikator memang harus tegas ya. Jadi kalau misalnya sudah waktunya pergantian sinyal dari buy ke sell atau sell ke buy, kita harus tegas, kita harus cut. Mau nggak mau kita close, kita switch, kita balik badan. Itu kalau kita benar-benar pecinta indikator. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya balik badan ya harus cut, nggak ada kata-kata toleransi. Semoga harganya kembali ke open posisi saya, nggak bisa. Nah, ya kalau harganya kembali ke open posisi. Kalau tidak, nah itu risikonya di situ. Jadi kalau saya menganalisa menggunakan indikator apapun sih ya, indikator apapun, saya biasanya tegas. Saya tegas. Jadi maksud tegas di sini kalau switch terganti meskipun belum kena TP misalnya, belum mengenai take profitnya, tapi sudah terjadi pergantian sinyal dari buy ke sell atau sell ke buy. Nah, itu saya harus benar-benar saya cut, saya close, balik badan. Kalau saya buy-nya ternyata turun, terus keluar sinyal sell ya, buy-nya saya buang, close, saya switch sell, open sell maksudnya. Nah, jadi memang harus tegas dan apa ya, benar-benar disiplin dan komitmen lah ya, komitmen sesuai dengan sinyal yang muncul dari indikator yang kita ikuti. Nah, itu kalau saya sih seperti itu. Seperti kejadian di sini nih. Ini kelihatan nih. Ini kan paraboliknya sudah di bawah nih ya. Mau naik nih. Diikuti oleh aligator yang sudah merenggang. Nah, otomatis kita buy nih. Pasti nih. Saya pun juga kalau melihat kondisi seperti saya pasti buy. Ini kan ya. Setelahnya kita nggak tahu nih. Setelahnya kita nggak tahu. Pokoknya kita sesuai rule ya. Rule. Pasti saya buy juga. Begitu sudah merenggang di sini, jebret, saya pasti buy. Ini ya di sini ya. Garis hijau, garis hijau memotong garis biru di sini. Terus ganti candle satu setelahnya. Nah, ini confirm saya pasti buy di sini. Ketika saya buy di sini, marketnya naik turun ini kan, masih belum ada profit, yang mungkin sedikit ya. Dan kecenderungannya dia turun. Nah, ini ada panjang hitam nih kan turun. Ketika paraboliknya sudah ganti di atas, ganti sinyal ya, dari buy ke sell, titik paraboliknya ganti di atas seperti ini. Nah, ini saya sudah mulai warning, wah nih mau ganti sinyal nih, berarti buy saya harus saya close gitu kan ya. Saya cut kan. Nah, setelah uh, dapat warning dari parabolik kalau ganti sinyalnya ke sell, ke turun, kemudian diikuti oleh si aligator ini garis hijaunya memotong garis biru di sini. Nah, ini nempel, terus ini confirm naik, potong di sini. Nah, buy saya close, terus saya sell. Ini. Sell take profitnya berapa? Take profit kita follow aja karena ini downtrend ya. Jadi indikator yang apa namanya mengikuti arah market atau tren. Jadi kita bisa profit sebanyak-banyaknya. Tapi stop loss harus kita isi. Biasanya saya menggunakan stop loss-nya itu berdasarkan titik parabolik. Nah, jadi kalau saya sell di sini, di garis ini, misal di sini ya, saya tanda di sini lah ya. Nah, saya sell di sini, buy-nya saya cut, saya sell di sini. Ini kurang bawah. Yang candle warna hijau nih. Ini ya. Mana tadi? Nah, ini kelihatan nih. Candle yang ini, yang kita sell, confirmnya nih. Nah, candle ini. Yang warnanya candle putih ya. Nah, ini.
Ini saya sell-nya di sini. Jadi B-nya saya close, saya sell-nya candle ini. Nah, inilah ya. Nah, candle ini saya tunjuk dengan warna garis ini. Nah, saya sell-nya di sini. Ini candle ini saya sell, open sell, B-nya saya switch, saya sell. TP saya kosongi karena ini market indikator ini bergerak tren. Jadi potensi untuk kita mendapatkan profit sebanyak-banyaknya itu cukup besar sekali. Asalkan stop loss-nya tetap kita isi. Nah, untuk stop loss, nah ini penting sekali. Stop loss saya biasa menggunakan titik parabolik. Nah, stop loss berdasarkan titik parabolik nih. Ini. Kalau titik paraboliknya turun, saya ikut turun stop loss-nya. Jadi kayak semacam trailing ya. Trailing stop. Nah, jadi ikut turun. Jadi stop loss ikut turun. Nah, kalau sudah sampai sini kan sudah plus ini stop loss-nya nih. Stop loss-nya di plus, nggak minus ya sampai di sini. Tapi profitnya sudah banyak nih, market sudah bergerak jauh, cukup jauh, kan? Sell di sini sampai ke sini nih. Nah, itu sudah sekitar 500 poin lah ya. Kalau 0,1 ya sekitar 50 dolar. Nah, lumayan. Itu bergerak jauh. Tapi stop loss-nya kita sudah plus di sini nih. Stop loss turun, titik paraboliknya turun. Nah, di sini mau menyentuh, tapi nggak jadi. Turun lagi. Nah, ini profitnya lumayan. Nah, ini mulai di sini cut ini kita. Nah, close-nya di sini. Ketika titik paraboliknya di atas berganti di bawah, nah kita sudah close. Dapat sekitar 70 dolar lah ya. Ini 737. Nah, lumayan kan? Nah, itu. Jadi pakai pakai stop loss trailing. Toh ini juga 4 jam. Jadi kita 4 jam sekali melihat MetaTrader. Nah, kita lihat titiknya bergerak turun atau bergerak naik. Nah, kontrolnya di situ. Jadi nanya 4 jam tuh nggak setiap per jam ya. Per jam tuh nanti kita harus 1 jam sekali harus lihat MetaTrader. Nah, kalau ini 4 jam. Ini kan dapat sampai ini sudah saya ganti, ini sudah close ya. Nah, di sini kita sudah tidak punya posisi lagi, sudah close ini. Karena apa? Memang paraboliknya naik turun ganti-ganti, tapi aligatornya nggak ganti-ganti, dia masih downtrend. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita tidak memiliki posisi di pound sterling. Kita ganti ke euro misalnya. Nah, kita cek market yang lain. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Gitu ya. Jadi dalam menggunakan indikator ini memang harus disiplin. Kalau kita menggunakan time frame 4 jam ya kita 4 jam sekali melihat candlestick. Melihat MetaTrader maksudnya. Kita melihat MetaTrader. Apakah terjadi pergantian sinyal di aligator atau di parabolik atau tidak? Atau mungkin kita harus merubah trailing kita berdasarkan titik-titik parabolik. Stop loss-nya ya. Stop loss-nya kita ganti, kita alih menjadikan trailing stop. Jadi stop loss plus ya. Kalau misalnya marketnya trend, kita bisa memungkinkan dapat stop loss plus. Nah, di situ. Itu untuk cara penggunaannya. Kalau misalnya belum paham, nanti bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube GK Invest. Nah, kita coba satu kali lagi ya. Euro USD misalnya. Nah, ini Euro USD. Nah, seperti ini nih. Ini pun juga sama nih. Kita sudah buy tapi sudah kena ini ya, trailing ya nih. Ada pergantian titik parabolik nih. Nah, sampai sini, nah ini paraboliknya di bawah nih kan. Otomatis kita sudah siap-siap untuk buy nih. Nah kan? Siap-siap untuk buy begitu candle ini garis hijau memotong garis biru, ini sudah nempel. Begitu ganti candle yang di sini 4 jam setelahnya, nah kita open buy-nya di sini nih. Nih ya, kita open buy-nya di sini nih. Nah, di candle ini. Candle ini kita buy nih. Nah, kan? Kita buy di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss di titik parabolik. Ini hampir nyentuh nih. Tapi di candle berikutnya, nah kita kena stop loss ini. Ya nggak masalah sih ya. Namanya market kita pakai stop loss. Toh jaraknya juga nggak banyak sih. Sedikit kan. Nah, 18 dolar lah ya. Kalau 0,1. Cuma 18 dolar. Nah, kalau sudah seperti ini, marketnya bergerak terus, ya wah peluang euro memang sudah habis. Kita bisa cari
instrumen yang lainnya dengan cara yang sama. Nah, seperti oke, seperti itu ya untuk cara penggunaannya. Sorry tadi ada sedikit gangguan juga di mengenai koneksi internet. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Jadi kalau terjadi pergantian sinyal, kita harus switch ya, harus disiplin dan switch dari buy ke sell, sell ke buy. Trailing juga perlu di diatur lagi. 4 jam sekali kita melihat indikator, melihat MetaTrader. Oke, seperti itu untuk cara penggunaannya. Saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk para trader yang saat ini lagi melihat tayangan kami di Zoom meeting, juga di channel YouTube. Terima kasih untuk Pak Rino, Pak Tanto, juga terima kasih untuk trader-trader yang lainnya, dan terima kasih untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang. Jangan lupa program edukasi kita di hari Senin dan hari Kamis. Untuk live trading kita di hari Selasa jam 3 sore, Rabu jam 7 malam, dan Jumat jam 7 malam. Khusus untuk besok Jumat, kita mulai live itu jam 7.30 ya, 19.30, karena non-farm payroll-nya agak sedikit mundur. Nah, jadi kita juga agak sedikit mundur juga ke belakang, setengah jam sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa besok non-farm payroll kita ada live trade juga mulai jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya dan Ardiansyah. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.